Shalom teman-teman semua. Semua pada baik-baik, sehat. Kita ibadah di RV Instagram Live. Sambil kita tunggu, sambil lihat teman-teman yang lain join. Nah, ada yoga. Halo. Hari ini kita akan bicara mengenai love and dating. Jadi nanti teman-teman yang ada yang udah bertanya yang dari DRP story, nanti kita akan jawab. Oke? Tapi tenang aja, tunggu aja waktunya. Jadi ikutin aja ya live-nya ya. Halo Nanda, halo Yeva. Oke, kita mulai ya ibadah kita hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah datang, yang udah join IG Live sore ini. Kita percaya walaupun jarak, walaupun kita tidak bisa ibadah bersama-sama di dalam satu gedung, di dalam satu ruangan di GBI Lubakwangi, tapi kita masih bisa ketemu dalam online IG Live. Teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pujian dan penyembahan, aku ajak untuk teman-teman kita bersatu dalam doa. Yuk kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan karena begitu besar kasih setiamu, karena luar biasa kemurahan-Mu Tuhan. Kami dapat beribadah di RP Disciple Revival Project Tuhan pada sore hari ini. Buat teman-teman yang sudah join ataupun yang akan join, Tuhan Engkau berkati Tuhan. Biarlah pada hari ini kami mendapatkan sesuatu yang baru. Kami mengerti pemahaman tentang love and dating ya Bapa. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Berkati keluarga kami, berkati kehidupan kami, berkati orang-orang Tuhan yang pada saat ini mengalami kesusahan di masa-masa krisis ini ya Bapa. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna atas mereka semua dan atas kami juga Tuhan. Terima kasih, kami siap memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Sekarang kita akan masuk pujian dan penyembahan, dan pujian penyembahan kita akan dimulai oleh Yoga dan Andre. Silahkan, waktu dan tempat mulai. Ya. Mari kita siapkan hati kita untuk beberapa menit kita menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih.
Ya, puji Tuhan. Teman-teman diberkati oleh pujian dan penyembahan hari ini. Oke, kita akan masuk ke dalam sesi sharing pada hari ini mengenai love and dating. Maka saya akan invite Nathan. Oke. Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Oke. Halo Pak Nathan. Halo Sam. Apa kabar ya Pak Nathan? Ya. Apa kabar Pak Nathan? Good Sam. Kabar baik. Gimana kabar di sana? Puji Tuhan baik juga di sini. Ini udah ada teman-teman dari DRP yang join. Ini teman-teman, sebelum Konatan akan sharing, aku akan bagikan sedikit background dari Konatan. Ini adalah Konatan Tanugraha, saat ini tuh menjabat sebagai Ketua KPA, Komisi Pemuda dan Anak di GBI Rayon 1D. Dan juga bekerja di perusahaan dan menjadi salah satu pimpinan di perusahaan tersebut. Sudah menikah dan sudah dikaruniakan oleh 2 orang anak. Jadi teman-teman jangan berpikir kalau Konatan masih single ya. Udah punya anak, udah ada 2. Oke, Konatan, aku persilakan waktu dan tempatnya untuk sharing mengenai love and dating. Oke, selamat sore. Kita akan sama-sama sharing kebenaran firman Tuhan mengenai satu topik yang sangat populer sekali ya untuk dibicarakan mengenai love and dating. Oke. Nah, tapi sebelum mulai saya akan coba untuk sebuah kalimat yang buat saya cukup menarik sekali buat saya. Ya, kalimat itu lebih seperti ini. Adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Gitu. Jadi hari-hari saat ini saya melihat bahwa yang namanya angka perceraian di rumah tangga itu menjadi sangat, ya. Ternyata yang namanya orang dipaksa tinggal itu bukan berarti bahwa dengan stay at home itu ternyata lebih baik. Justru tercatat bahwa dengan adanya stay at home ini bahkan memicu banyak pertikaian, banyak pertengkaran dalam rumah tangga yang ujung-ujungnya juga berakhir pada perceraian. Nah, saya sempat di internet ya, cukup menarik juga nih Bang Sam. Jadi di Jepang itu ketika anak-anak pelajar SMP dan SMA itu bisa untuk stay at home, jadi malah jumlah kehamilan ya di pelajar-pelajar Jepang itu meningkat ya. Ada satu rumah sakit itu melaporkan bahwa di bulan April sendiri itu kurang lebih tingkat kehamilan yang namanya menjaga kekudusan dalam pernikahan, menjaga kekudusan dalam berpacaran itu sesuatu yang sangat penting sekali gitu. Saya di dalam pelayanan saya khususnya untuk menangani anak-anak muda ya dari zaman mungkin sejak tahun 90-an sampai dengan sekarang, saya ketemu dengan banyak orang yang pada akhirnya hari-hari ini lebih banyak menghadapi permasalahan dalam rumah tangga mereka. Mereka datang, mereka sharing, berkata, "Kak, saya punya masalah dengan rumah tangga saya seperti ini. Kak, saya punya masalah dengan pernikahan saya seperti ini," gitu. Dan itu semua bermula keluarga mereka, pernikahan mereka di dalam yang namanya masa pranikah yang baik dan benar. Jadi buat saya sebagai salah seorang sahabat teman-teman di sini sebagai kakak, saya ingin memberikan sebuah dasar betapa pentingnya kita semua di sini untuk bisa memiliki fondasi yang benar mengenai pemahaman akan love and dating, gitu. Nah, kalau kita ngeliat seperti gini, bicara mengenai dating ya, dating itu sendiri sebenarnya di Alkitab nggak ada istilah dating, Sam. Ya, nggak ada istilah yang namanya pacaran gitu. Yang ada adalah bagaimana setiap orang itu cuma satu hal, Alkitab hanya menyebutkan yang namanya pernikahan. Dengan kata lain, semua proses yang selama ini kita kenal dengan namanya dating atau pacaran itu sebenarnya adalah sebuah masa transisi, sebuah masa hubungan untuk menuju kepada satu arah, yaitu yang namanya pernikahan. Gitu.
Karena Alkitab nggak kenal nama pacaran, nggak kenal nama dating, cuma ada satu hal, yaitu namanya pernikahan. Gitu. Jadi pertanyaan yang paling penting begini, selama ini orang berkata kita pacaran, kita ngedate gitu. Nah, poinnya adalah apa sih yang selama ini kita lakukan selama kita melakukan persiapan menuju pernikahan tersebut? Apa yang kita isi selama masa dating itu? Bahasanya begitu. Apa yang kita lakukan selama masa pranikah? Nah, banyak orang kadang-kadang ketemu dengan pacarnya, ketemu dengan temennya, itu istilahnya cuma untuk sekedar fun doang gitu. Waktu saya dulu masih kuliah, saya ketemu satu teman mahasiswa, dia bilang begini, Nat, gue pengen punya cewek, Nat. Oh, terus saya tanya, kenapa bro lu pengen punya cewek gitu ya? Pokoknya gue pengen punya pacar. Nah, terus saya tanya gitu ya, terus lu punya pacar buat apa? Ya, gue pengen kalau misalnya gue pergi nonton, ada yang gue ajak nonton. Saya bilang gini, ya udah kalau lu emang cuma pengen pergi nonton dong, ajak gue aja. Kalau dibayarin gue pasti mau, gitu. Ya, terus ngapain? Ya, paling nggak gue bisa ngobrol sama seseorang gitu. Ya udah, you just pick a phone, call me. Saya mau diajak ngobrol. Apalagi kalau ajak jalan-jalan dibayarin makan, oh mau banget gitu. Nah, tapi ternyata yang namanya konsep pacaran tersebut buat sebagian besar orang masih lebih ke arah bagaimana cuma sekedar jalan-jalan bareng, makan bareng, nonton bareng, have fun bareng, tanpa menggunakan masa pranikah tersebut dengan cara yang benar, yaitu membuat sebuah momen ketika mereka bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya. Gitu. Nah, tadi di awal saya udah sedikit intro, ya saya sudah berkeluarga, saya punya 2 orang anak ya. Anak saya yang pertama umur 10 ya, jadi dia 11 tahun, yang kedua itu masih umur sekitar 8 tahun gitu. Saya pertama-tama ketika bicara mengenai pacaran ya, jujur istri saya adalah pacar pertama saya, Sam. Gitu. Wow. Sepanjang sejarah kehidupan saya, yang namanya nembak cewek, saya pernah nembak cewek 3 kali. Tapi 2 pertama ditolak, Sam. Gitu. Wah. Jadi 2 tembakan pertama meleset gitu. Nah, akhirnya itu sempat membuat saya kayaknya rada gimana juga gitu ya. Dan akhirnya ketika saya mulai menjalani hari-hari saya, ya ketemu dengan calon istri saya mulai bergumul, mulai berdoa, dan akhirnya Tuhan percayakan saya untuk bisa mendapatkan seorang pendamping yang sampai dengan saat ini menolong saya dengan luar biasa sekali gitu. Nah, saya mulai pacaran itu waktu saya umur sekitar 28 jalan 29 tahun, saya pacaran nggak lama, kurang lebih sekitar mungkin ya 1,5 tahun, 2 tahun. Habis itu kita persiapan pernikahan. Saya usia sekitar 31 tahun saya menikah. Jadi kurang lebih sekitar hanya 2 tahun persiapan aja untuk mulai dari pernikahan, dari mulai pacaran sampai dengan pernikahan. Tapi saya ngelihat begini bahwa selama masa 2 tahun persiapan tersebut, kita mencoba untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Di mana saya coba untuk kenal istri saya juga coba kenal untuk saya. Kita mulai banyak melakukan yang namanya adjustment. Kita mulai sharing mengenai hal-hal yang selama ini mungkin saya belum tahu tentang dia belum tahu tentang saya. Kita mulai sama-sama belajar untuk saling mengenal. Mulai coba untuk mempersiapkan kalau misalnya nanti suatu hari kita menikah, kira-kira apa yang akan kita lakukan. Baik itu dengan keuangan kita, baik itu mungkin dengan cara kita mendidik anak-anak, mengenai orang tua, dan lain sebagainya gitu. Jadi masa pranikah atau masa dating yang selama ini mungkin banyak orang-orang kenal dengan istilah pacaran, itu sebenarnya merupakan sebuah fase di mana kita harus menggunakan masa-masa relationship tersebut itu dengan sebaik-baiknya, yaitu untuk kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain gitu. Ya, jadi kalau bicara mengenai dating, ya Alkitab bilang nggak ada masa dating, yang ada adalah masa pranikah gitu. Nah, kalau kita ngomong soal love, ya buat saya pribadi simple. Alkitab mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih, God is love gitu. Ya, 1 Yohanes 4 ya, ayat 7 sampai 8 ini satu ayat yang sangat terkenal sekali. Dikatakan kurang lebih seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi dasar daripada semua hubungan yang benar itu sebenarnya muaranya, fondasinya itu sebenarnya harusnya adalah kasih, yang mana Allah sendiri adalah kasih gitu. Kalau kita kenal dalam istilah bahasa Yunaninya itu ada 4 jenis kasih ya. Yang pertama kasih agape, ya, yang kedua adalah kasih eros, kasih filia, dan kasih storge gitu. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa untuk segala sesuatunya itu sebenarnya berasal daripada Allah, karena Allah itu sendiri adalah kasih. Dengan demikian ada 2 perbedaan besar antara yang namanya mengasihi ya, love ya, dengan yang namanya lust gitu. Ada love, cinta, kasih, ada yang namanya lust.
Nah, kalau love itu adalah sebuah keinginan untuk kita itu memberi bagi orang lain, ya, untuk kepentingan orang lain, sekalipun itu mengorbankan kepentingan diri kita. Tetapi di sisi lain yang namanya nafsu atau namanya lust itu adalah keinginan untuk mengambil dari orang lain untuk kepentingan kita, sekalipun itu mengorbankan orang tersebut. Nah, dengan demikian yang namanya masa pranikah atau kita sebut dengan dating, pacaran, dan masa pernikahan, sebenarnya fondasi yang paling penting itu adalah bagaimana kita harus memiliki Tuhan sebagai fondasi kita. Bagaimana kita memiliki Tuhan, kasih Tuhan yang dalam hidup kita ini sebagai dasar. Karena kalau kita tidak membangun rumah tangga kita di atas dasar yang solid, kita akan lihat semua kehidupan, baik itu bisnis, relationship, bahkan mungkin pelayanan, segala sesuatu yang tidak dibangun di atas dasar kasih, itu akan dengan sangat mudah itu goncang. Sangat mudah sekali untuk rapuh. Maka nggak heran kita ngelihat kenapa ada yang namanya pelayanan pun bisa hancur. Kenapa? Karena motivasinya dasarnya bukan lagi love. Kenapa yang namanya keluarga bisa hancur? Karena sederhana, nggak ada dasar love di situ. Gitu. Jadi buat saya sebagai fondasi pertama saya ingin katakan bahwa penting sekali kita melihat, mengevaluasi apakah kita mengisi masa pranikah kita, apakah kita mengisi masa pacaran kita itu dengan hal yang benar. Ya, mulai kita coba untuk saling mengenal, termasuk adalah kita meletakkan dasar hubungan kita atas dasar kasih, yaitu Allah sendiri. Gitu. Itu Sam. Saya pikir saya udah bicara hampir sekitar mungkin 10-15 menit. Ya, mungkin kalau tadi dibilang ada tanya jawab, ada baiknya kalau kita mungkin sambil ngobrol aja kali Sam, supaya lebih enak, lebih natural. Gitu. Boleh. Oke, sebentar. Sebelum kita masuk ke dalam sesi pertanyaan, Niko, tadi aku tertarik dengan perkataan bahwa dasar dari sebuah hubungan adalah kasih. Ya, Allah itu kasih, gitu ya. Dan mungkin nggak dalam masa-masa sekarang pandemi ini orang-orang kan banyak di rumah. Mungkin nggak adanya, kan kalau lihat di berita ada yang pertambahan orang hamil jadi nambah gitu kan, orang hamil nambah. Tapi ada nggak mungkin nggak yang ketika sampai di rumah, mereka stay di rumah, bukannya baik, bukannya relationship itu semakin melekat, tapi malah jadi semakin rusak. Itu ada nggak sih kok kira-kira seperti itu? Saya percaya pasti ada gitu. Nah, kenapa bisa sekalipun orang tersebut ada dalam satu rumah, kenapa bisa terjadi keretakan dalam rumah tangga, kenapa seringkali terjadi perselisihan? Karena kembali, dasarnya apakah Allah atau tidak? Tuhan Yesus bilang begini, bahwa ketika kita bangun hidup, kita harus bangun hidup itu di atas dua dasar. Ya, dikatakan begini. Yang pertama, apakah kita membangun dasar kehidupan kita di atas batu karang yang teguh, yaitu firman itu sendiri, yaitu Allah itu sendiri. Atau yang kedua, apakah kita bangun dasar kehidupan kita itu di atas dasar pasir. Nah, orang yang membangun kehidupannya di atas dasar pasir, ketika ada yang namanya goncangan, ketika ada yang namanya masalah, ketika ada yang namanya sakit penyakit, problem ekonomi, ya ketika ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan, orang yang membangun dasar kehidupannya di atas dasar pasir, itu akan dengan sangat mudah rapuh. Makanya di dalam membangun keluarga pun, semua keluarga yang fondasinya bukanlah firman, bukanlah Allah, itu akan dengan sangat mudah rapuh ketika ada krisis. Gitu. Jadi kalau tadi saya tanya, apakah mungkin bahwa di dalam kondisi kita satu rumah, stay at home ini, bukannya malah membaik? Kembali, dua individu yang membangun dasar kehidupannya bukan di atas dasar Kristus, bukan di atas dasar firman, ketika terjadi krisis itu bukan membuat mereka lebih baik, tetapi justru akan menunjukkan kualitas diri mereka sebenarnya. Mereka akan dengan sangat mudah runtuh, mereka dengan sangat mudah hancur karena dasar mereka dasar yang rapuh, gitu Sam. Jadi kembali, masa pranikah adalah masa di mana kita juga membangun pengenalan kita akan Tuhan, pengenalan kita akan pasangan kita, supaya kita bisa saling mengenal, bisa saling membangun, supaya kita bisa saling dikuatkan. Ya, oke kok. Oke, kita masuk ke dalam sesi pertanyaan ya. Kok kemarin tuh kan kita diarti lempar pertanyaan kepada teman-teman. Nah, udah ada beberapa pertanyaan, kita jawab ya kok ya. Kok Nathan jawab ya. Oke, yang pertama kok. Pertanyaan pertama, misalnya aku punya pacar. Nah, pacarku ini agamanya Katolik, rajin ibadah juga. Kira-kira boleh nggak ya? Boleh nggak kok kira-kira? Agamanya beda, tapi dia Katolik. Oke. Nah, mungkin sebelum saya jawab begini Sam. Ada dua kata yang selama ini mungkin kita perlu renungkan bersama. Yang pertama namanya adalah kebenaran. Yang kedua adalah pembenaran. Nah,
Apa beda kata kebenaran dan pembenaran? Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah Betul. kebenaran itu sendiri. Artinya Betul. ketika kita bicara mengenai truth, segala sesuatu itu harus sesuai dengan dasar kebenaran yang sejati, yaitu firman Allah. Oke, tetapi pembenaran itu sebenarnya adalah sesuatu yang membuat kita berharap bahwa apa yang kita kerjakan itu dilegitimasi oleh seseorang sehingga kita merasa kita sah atau kita eligible untuk melakukan hal tersebut. Nah, jadi banyak sekali kadang-kadang di dalam pelayanan saya ketemu dengan anak-anak muda yang menanyakan hal-hal yang sifatnya klasik lah. Kak, boleh nggak kalau kita pacaran begini? Kak, boleh nggak kalau kita begitu? Kak, boleh nggak kalau saya melakukan hal seperti ini gitu? Nah, sebenarnya kita udah tahu jawabannya, tetapi mereka bertanya kembali hanya untuk mendapatkan legitimasi, mendapatkan pembenaran. Moga-moga yang ngomong ada salah seorang kakak atau mungkin pendeta memberikan sebuah kalimat yang bisa digunakan untuk membenarkan tindakan mereka. Gitu. Jadi kembali pertanyaan-pertanyaan kita dalam kehidupan, dalam love dating ini sebenarnya muaranya adalah begini, apakah kita sedang mencari kebenaran atau kita mencari pembenaran? Karena kalau kita mencari pembenaran, bahasanya gini, apapun yang disampaikan oleh kebenaran, karena kita merasa bahwa saya sudah punya sebuah prinsip, saya sudah punya pola. Jadi kalau kembali ke arah mengenai pertanyaan tadi, boleh nggak bahasanya gini, kan orang nanya, boleh nggak kita pacaran beda agama, gitu ya. Nah, ayat yang saya rasa teman-teman pasti semua di sini udah tahu, ayat 14 sampai 15, satu ayat yang sangat terkenal sekali buat orang-orang yang sering bahas mengenai love, sex, and dating, ya. Saya bacakan lagi deh buat teman-teman JRP sekalian. 2 Korintus ayat 14-15 dikatakan demikian firman Tuhan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dan saya. Apakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Oke. Nah, di sini Paulus sedang ngomong kepada jemaat di Korintus gitu, bahwa jemaat di Korintus, orang-orang percaya di sana janganlah menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Nah, pertanyaannya gini, Sam, kalau kita bicara mengenai apakah boleh nih kita pacaran dengan orang yang istilahnya mungkin tidak seagama dengan kita. Kita perlu tahu sebuah dasar bahwa yang namanya kekristenan itu bukanlah agama. Sekalipun mungkin di KTP kita ditulis agama Kristen Protestan. Oke? Tetapi Christianity is not religion. Kekristenan bukanlah mengenai sebuah ritual liturgi, tetapi mengenai sebuah hubungan. Kekristenan berbicara bagaimana kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Jadi masalahnya bukan apakah kita satu agama atau tidak, tetapi apakah kita sepadan atau tidak, kita seimbang atau tidak. Nah, sepadan seimbang ini dalam hal apa? Apakah kita seimbang, seiman, sepadan dengan pasangan tersebut? Gitu. Nah, saya banyak menemukan di dalam konseling-konseling pernikahan saya, ya, banyak orang yang istilahnya datang dengan background beda latar belakang, gitu ya. Nah, yang terjadi adalah ketika mereka menjalani hari-hari mereka di dalam pernikahan mereka, itu akan banyak perbedaan-perbedaan. Sama-sama mungkin satu gereja, satu pelayanan. Ketika dua pribadi yang berbeda dipersatukan, itu aja sudah menimbulkan banyak sekali konflik di rumah tangga. Karena penyesuaian dua pribadi dengan latar belakang yang disatukan dalam sebuah kita terkaget-kaget bahwa ternyata masa perkenalan kita yang selama ini kita sebut dating, kita lama pacaran gitu, ternyata kita belum cukup kenal dengan pasangan kita gitu. Bahwa begitu kita ada begitu banyak hal yang selama ini kita pikir kita kenal dia, ternyata kita nggak kenal. Nah, teman-teman sekalian, bahwa yang namanya pernikahan dengan yang beda agama, buat saya pribadi, Alkitab mengatakan kita jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Tidak percaya di sini bicara begini, teman-teman. Sekalipun kita sama-sama datang ke gereja, kita sama-sama di orang Kristen, kita sama-sama pelayanan, tetapi belum tentu kita bangun dasar kehidupan kita di atas dasar yang benar. Belum tentu kita membangun dasar kehidupan kita di atas dasar firman Tuhan. Belum tentu kita memiliki kehidupan yang dekat dengan Tuhan dan ada buah-buah yang nyata dalam kehidupan kita. Jadi poinnya, Sam, kalau menurut saya bukan masalah seagama atau tidak, tetapi apakah sungguh-sungguh kehidupan kita itu sudah menunjukkan perubahan dan Kristus dipermuliakan dalam kehidupan kita. Gitu, Sam. Ya.
Oke, oke. Jadi bukan bicara mengenai agamanya apa, tapi bagaimana kita berbuah dan sebagainya ya, bertumbuh juga ya. Iya, saya ngelihat kalau misalnya banyak case ya orang-orang yang ketika pada akhirnya mereka beda agama, di dalam mereka mendidik anak-anak mereka pun nanti pasti akan ada banyak perbedaan. Nah itu nanti pada akhirnya juga akan menimbulkan konflik-konflik tersendiri gitu. Sementara kita ngelihat yang namanya pernikahan pada ujungnya daripada masa pranikah ini, pernikahan itu selalu melibatkan bukan cuma dua pribadi, Sam. Bukan cuma sekedar saya dan pasangan saya, tetapi saya, pasangan saya, dan Tuhan gitu. Jadi Ya, ya. perlu diingat bahwa pernikahan ini melibatkan tiga pribadi termasuk Tuhan. Nah, apakah kita melibatkan Tuhan dengan pasangan kita yang kebetulan juga mungkin bukan satu iman dengan kita? Apakah dia bukan orang yang dekat dengan kita? Gitu. Dekat dengan Tuhan juga gitu. Oke, oke. Lalu kita masuk ke pertanyaan kedua kok. Pertanyaan kedua, udah kepergok selingkuh, tapi masih dimaafin dan berniat mengubah menjadi lebih baik. Itu benar nggak sih? Berdasarkan cerita teman kok. Katanya berdasarkan cerita teman. Gimana menurut kau, Nathan? Udah kepergok selingkuh nih, terus dimaafin. Terus katanya yang selingkuh itu berniat untuk mengubah menjadi lebih baik. Itu benar nggak sih kalau misalnya maafin, kita maafkan? Sebenarnya begini, kalau menurut saya ya, mengenai dimaafkan, saya percaya yang namanya kasih itu pasti selalu memaafkan, Sam. Ya. Tapi apakah kita masih akan terus menjalankan hubungan dengan orang seperti itu sebenarnya buat saya jadi satu pertanyaan. Kenapa? Karena begini, di dalam masa pranikah, ya, kalau misalnya orang tersebut itu sudah tidak jujur, sudah tidak setia dengan kita di masa pranikah, sebenarnya tidak ada jaminan bahwa orang tersebut akan setia dengan kita pada waktu kita sudah menikah. Betul. Jadi artinya bukan masalah dimaafkan atau tidak. Saya percaya yang namanya kasih itu pasti mengampuni, gitu ya, kasih memaafkan. Tetapi setelah kita mengampuni orang tersebut, pertanyaannya adalah apakah kita memberikan kesempatan kedua atau tidak? Buat saya itu adalah pertimbangan kita sendiri. Ini kalau menurut saya gitu. Kalau kita melihat bahwa memang dia mau berubah, dia mau bertobat, dia mau menunjukkan sikap yang benar-benar berubah, ya mungkin orang tersebut bisa diberikan kesempatan. Tetapi kembali ya, tidak semuanya itu bisa menjadi satu jaminan. Yang paling penting adalah apakah orang tersebut sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Karena kalau orang itu takut akan Tuhan, orang itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka dia akan menjauhi kejahatan, dia akan menjauhi dosa, dan orang yang mengasihi Tuhan pasti akan mengasihi kita. Gitu. Jadi buat saya ya arahnya ke arah sana gitu. Kalau misalnya mau dilanjutin ya silakan, tetapi buat saya mari kita lihat apakah orang tersebut benar-benar sungguh-sungguh menunjukkan perubahan atau tidak. Balik ya, kalau misalnya dia di masa pranikah aja dia udah nggak setia, kita nggak janji juga nih nanti pada waktu pernikahan orang tersebut setia. Soalnya banyak orang yang sebelum dia menikah menunjukkan hal yang baik sekali, ya, tetapi ternyata setelah menikah ternyata mereka berselingkuh juga, gitu. Ada orang-orang yang ditanya gini, tapi Kak, dia orangnya baik sekali, dia orangnya perhatian. Ya, Sam, yang namanya orang mau pacaran, Sam, orang mau PDKT, nggak ada yang nggak baik. Semua orang yang lagi mau pendekatan, itu pasti baik, pasti perhatian. Justru kalau lagi PDKT aja nggak perhatian, nggak baik. Nah, lebih aneh lagi tuh, yang model kayak gitu. Ya, yang masa-masa boleh dibilang lagi masa-masanya lagi sweet-sweetnya nggak baik, nggak ramah. Jangan-jangan nanti waktu pernikahan lebih-lebih lagi. Gitu. Lebih parah ya. Lebih parah lagi gitu. Ya, kadang kan juga kalau nanti kejadian waktu pas nikah nanti menyesal kemudian kan kok yang ada. Maka itu ya benar kata Konatan teman-teman. Jadi kalau orang itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pasti dia juga akan sungguh-sungguh mengasihi kita. Itu. Dan biasanya kalau misalnya dalam masa-masa pranikah aja masih baik-baik, di masa pernikahan nanti mulai kelihatan jelek-jeleknya, apalagi kalau misalnya pas lagi masa pranikah udah kelihatan jeleknya, nanti masa pernikahan lebih parah lagi yang ada. Oke kok. Pertanyaan yang ketiga, gimana pendapat kakak tentang pacaran beda agama dan gimana solusinya kalau kita udah terlanjur pacaran? Tadi udah kita bahas ya mengenai beda agama, tapi gimana solusinya kok kalau kita udah terlanjur pacaran? Itu dia.
Sebenarnya jawaban ini mungkin nggak enak sih, Sam. Gitu ya. Tapi mau nggak mau. Nggak enak, Sam. Gitu. Ya. Tapi buat saya begini, apa namanya teman-teman sekalian, adik-adik yang saya sayangin gitu ya. Kalau bicara mengenai kebenaran, mari kita kembali kepada kebenaran, bukan kepada pembenaran. Ya. Kalau Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak mengkehendaki kita menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya, yuk kita belajar taat sama kebenaran. Jangan membenarkan diri sendiri. Banyak orang berkata begini, tapi Kak, kalau misalnya saya pacaran dengan dia, saya bisa jadi pacaran yang misionaris. Saya bisa membawa dia untuk kenal Tuhan. Kalau buat saya, mari kita balik. Kalau dia emang sudah mengikut Tuhan, hidupnya berubah. Karena gini loh, jadi orang Kristen pun tidak jaminan. Ya, jadi orang yang istilahnya datang ke gereja tiap hari pun tidak jaminan bahwa kehidupannya berubah, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tapi kalau memang ternyata orang tersebut sudah menunjukkan sebuah buah yang nyata, mungkin di titik situ kita bisa mencoba untuk berpikir kembali, apa memang dia orang yang tepat. Tapi kalau misalnya menurut saya, dia masih menunjukkan karakter yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, misalnya mungkin masih kasar, masih suka marah, masih suka berkata kotor, masih kelakuannya nggak baik, ya buat saya nggak akan ada jaminan bahwa kehidupannya juga akan berubah. Ingat ya, pernikahan itu kadang-kadang seperti gunung es, yang kita ngelihat di atas itu cuma 1/9. 8/9 bagian itu, itu rahasia itu. Kita mungkin nanti akan baru kenal ketika kita sudah memasuki masa pernikahan. Gitu. Nanti ketika Sam sudah menikah, nah Sam akan baru lihat tuh chapter-chapter berikut yang selama ini mungkin masih tersembunyi. Nah, itu baru akan terlihat nanti. Gitu. Jadi kalau buat saya, alangkah indahnya lebih baik dari awal kita mencari pasangan itu bukan cuma sekedar bicara mengenai satu agama, karena agama tidak menyelamatkan. Ya, tetapi bagaimana kita mencari orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Itu dasar pertama. Oke. Ya, jadi sebenarnya lebih baik sakit sekarang karena sebelum menikah ya kok. Karena kalau udah menikah, masa cerai kan, apalagi di firman Tuhan dijelaskan bahwa apa yang dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia kan kok. Betul. Makanya orang bilang begini, Sam. Ya, kok? Kalau misalnya lagi mau mencari pasangan, itu buka mata lebar-lebar, Sam. Buka mata lebar-lebar ya. Jangan pakai mata lebar-lebar. Lihat yang benar. Ini loh yang saya mau pilih untuk mendampingi saya selama mungkin seumur hidup saya. Tapi begitu sudah menikah, Sam, tutup mata, Sam. Kita harus menerima gitu. Makanya istilahnya QC dulu. Pastikan bahwa ketika kita memutuskan menginvestasikan hidup kita untuk bersama dengan seseorang, kita sudah melakukan proses yang baik dan benar, gitu. Oh, ya. Oke, pertanyaan berikutnya kok. Apakah Tuhan melarang kita dekat dengan banyak lawan jenis? Ini maksudnya kalau misalnya aku nih kok, laki-laki, boleh nggak sih berteman dengan banyak teman-teman wanita atau teman wanita berdekat dengan teman-teman cowok gitu? Apakah Tuhan melarang nggak sih seperti itu? Alkitab sih nggak pernah ada kalimat dilarang dekat dengan banyak lawan jenis, nggak ada, Sam. Gitu. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi bukan berarti bahwa kita TP-TP, tebar pesona. Gitu. Nah, kalau misalnya kita itu dekat dengan banyak lawan jenis, ini kan pertanyaannya malah aneh nih, dekat banyak dengan lawan jenis, kenapa nggak yang sejenis gitu ya? Tapi kalau misalnya kita dekat dengan banyak lawan jenis, katakanlah kita dekat dengan banyak wanita gitu ya, tapi dengan kita dekat banyak wanita tersebut sambil kita tebar pesona, baik di sini, baik di sana, ramah di sini, ramah di sana, dan pada akhirnya memberikan harapan palsu nih, Sam, jadi PHP, yang ujung-ujungnya melukai perasaan banyak wanita. Nah, buat saya, yuk, apa itu yang kita inginkan? Gitu. Makanya saya seringkali ngomong sama beberapa adik-adik saya bilang begini, kalau emang kalian sedang membangun satu hubungan dengan seorang wanita, ya fokus dengan satu wanita saja. Nggak usah bangun hubungan juga dengan banyak orang, jangan melebar. Kecuali kalau misalnya tidak ada, mungkin boleh gitu. Nah, tapi saya mungkin mau kasih satu ayat aja, Sam, buat sebagai referensi, Sam. Ini ayat ini yang bicara adalah Paulus kepada anak rohaninya namanya Timotius. Gitu. Ini dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 2. Saya catat ini ada satu translasi bagus sekali nih dari AYT. Dibilang begini,
perlakukan perempuan yang lebih tua sebagai ibu dan perempuan yang lebih muda sebagai saudara perempuan dengan penuh kesucian. Gitu. Terjemahan bahasa Indonesianya dengan penuh kemurnian. Nah, Paulus ngomong kepada Timotius. Timotius ini anak rohaninya, ya, seorang pemimpin. Nah, tugas Timotius itu juga sebagai seorang pemimpin, dia juga harus menggembalakan orang-orang, termasuk yang lebih tua dibanding Timotius maupun yang lebih muda dibanding Timotius. Nah, bukan cuma laki-laki tapi juga perempuan. Nah, secara khusus Paulus ngomong sama Timotius, ya, Timotius, kalau kamu dekat sama perempuan yang lebih muda, perlakukan mereka itu seperti adik-adikmu dengan penuh kesucian, dengan penuh kemurnian. Gitu. Makanya saya kadang-kadang paling nggak begitu comfortable ketika ada orang yang main kakak-kakaan, gitu ya, abang-abangan, cici-cician, koko-kokoan gitu ya. Tapi dengan dalih sebenarnya TP-TP deket-deket tebar pesona gitu loh. Karena saya kan kakak, gimana kabarnya, perhatian-perhatian. Tapi Paulus ngomong begini, kalau kamu bangun hubungan dengan lawan jenis kamu, termasuk perempuan-perempuan yang lebih muda, lakukan itu dengan motivasi yang benar. Lakukan tersebut dengan kemurnian. Nah, pertanyaan gini, kita bergaul dengan banyak lawan jenis, motivasi kita apa? Iya. Kalau motivasi kita tebar pesona, kita ingin seakan-akan dikenal kita hebat karena kita bisa dekat dengan banyak wanita, buat saya itu bukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Ya. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya dekat dengan banyak lawan jenis, ya nggak hanya lawan jenis saja ya, sejenis pun juga nggak masalah, nggak Tuhan larang. Tapi kalau cuma TP-TP, apalagi sampai bikin PHP, buat apa? Itu malah apa istilahnya, menyakiti hati orang lain, malah juga melukai perasaan Tuhan juga sebenarnya kan. Betul. Betul. Pertanyaan berikutnya, apa saja batasan-batasan dalam berpacaran? Apa aja batasan-batasan dalam berpacaran? Batasan-batasan dalam berpacaran. Nah, ini kembali Sam ke tadi yang saya bilang nih Sam. Ini kita bicara banyak yang mintanya pembenaran Sam. Iya. Banyak yang mintanya legitimasi gitu. Nah, saya ingin kembalikan kepada dasar ya, mengenai tadi saya katakan di awal apa yang disebut love dan lust. Ya, kalau love itu kita inginnya adalah kita memberi buat orang lain. Ya. Tapi kalau lust itu mengambil dari orang lain. Intinya gini, lust itu selalu berhubungan dengan apa yang menguntungkan diri saya. Gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai batasan-batasan dalam berpacaran, kan banyak orang tanya gini, Kak, saya boleh nggak gandengan tangan? Kak, saya boleh nggak ciuman? Kan kadang-kadang orang nanyanya ke situ tuh, Sam. Ya, saya bilang begini, segala sesuatu yang pada ujungnya itu mencoba untuk mengambil sesuatu dari orang lain untuk keuntungan saya, dan pada akhirnya itu juga membawa saya untuk bisa terlibat dalam hawa nafsu dibanding dengan kasih, mari kita hindari. Nah, Matius 5 ayat 28, Yesus ngomong begini, ya, kurang lebih kalimatnya begini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Jadi bahasanya gini, yang namanya kita ngelihat seorang wanita kita ngelihat, tetapi kita menginginkan, kita punya lust, kita punya desire dalam diri kita akan wanita tersebut. Walaupun kita nggak pegang nih Sam, kita nggak pegang, kita nggak jamak, kita nggak cium. Ketika kita sudah punya niat di dalam hati kita untuk kita menginginkan seseorang, mengambil, bahasanya gini, dengan nafsu, desire, itu sebenarnya kita sudah berzina. Nah, tapi poinnya begini. Orang tanya, Kak, gimana kalau saya gandengan tangan? Boleh nggak? Ya, kalau misalnya nyebrang jalan gimana? Buat saya gini, bilang boleh, gitu ya. Tapi masalahnya sebenarnya gini, masalah yang kita hadapi itu adalah bagaimana kita menghadapi kontak fisik itu dengan love atau dengan lust. Ya. Kalau misalnya gandengan tangan itu kita lihat wajar dalam masalah pranikah, ya, tetapi itu menjadi sebuah jembatan yang membuat kita itu jadi nafsu. Kalau kita gandengan tangan sama dia, mendingan ya kita nggak gandengan tangan. Gitu. Jadi ada orang yang jangankan gandengan tangan, kesenggol di lift aja langsung hawa nafsunya muncul, apalagi gandengan tangan. Gitu. Jadi kalau kita gandengan tangan, ya walaupun untuk nyebrang kan nggak mungkin kita nyebrang jalan bolak-balik 10 kali gitu kan, nggak mungkin Sam.
Iya. Gitu. Kalau gandengan tangan aja itu bisa membuat kita jatuh di dalam nafsu, ya buat saya ya kurangilah, lepaskan kebiasaan gandengan tangan tersebut. Nah, gimana dengan kissing? Oh, kalau kissing definitely saya akan bilang jangan. No. Ya. Saya bersyukur bahwa dalam pelayanan saya dan dalam kehidupan saya, my first kiss is my wedding kiss. Wow. Jadi saya pertama kali mencium seorang wanita selain orang tua saya, mama saya atau adik perempuan saya. Wanita pertama yang saya cium adalah istri saya pada waktu malam pengantin saya. Gitu. Nah, ciuman itu merupakan sebuah gerbang menuju yang namanya lust. Nah, jadi kalau kita istilahnya yang gandengan tangan aja bisa jadi ada gereng-gerengnya dikit gitu ya, untuk kita bisa mulai bergerak menjadi ke arah nafsu. Kalau kissing sudah pasti, ya nggak ada yang namanya kissing nggak terbawa ke dalam eros untuk nafsu tuh nggak mungkin gitu. Nah, apalagi dari sisi medikal ya, dari sisi kesehatan, lip kissing itu membawa pertukaran ribuan bakteri itu, Sam. Ya. Jadi ketika air liur bertemu dengan air liur gitu ya, walaupun mungkin kelihatannya indah di TV-TV gitu ya, tetapi itu terjadi pertukaran bakteri yang luar biasa. Istilahnya gini, kita ciuman bukan kita membagi kasih, kita membagi kuman. Terjadi pertukaran kuman di antara kita berdua gitu, Sam. Gitu. Jadi iya, ya mungkin kita orang Asia, ya mungkin teman-teman kita di negara Barat mereka yang namanya kissing itu biasa. Tetapi buat saya, kalau kissing itu membawa kita untuk pada akhirnya itu jatuh dan terjebak kepada yang namanya lust, mendingan kita hindari. Ya. Lalu mungkin kalau saya mau tambahin dikit gini, jangan pergi berduaan, Sam, di tempat yang sepi dan gelap. Nah, saya yakin ini pasti udah tahu semua. Cuma saya kembali tegaskan kembali, yuk jangan pergi berduaan. Masa pranikah, masa pengenalan, ya kita ketemu di tempat yang terbuka, di tempat yang terang, jangan berduaan. Karena ketika kita pergi ke tempat yang sepi, gelap, itu sebenarnya kita sedang mencobai diri kita dan mencobai pasangan kita. Gitu. Jadi mari kita bantu pasangan kita untuk tidak jatuh dengan cara kita membantu diri kita. Termasuk ya, jangan masuk ke dalam pasangan kita, jangan masuk ke dalam kamar lawan jenis dengan alasan apapun. Cuma bentar doang kok ngambil HP, tumpang ngechat, jangan. Titip aja di depan pintu. Ya, kenapa? Buat saya gini, mari kita hindari celah-celah yang pada akhirnya bisa membuat kita itu jatuh di dalam yang namanya hawa nafsu. Ya. Gitu. Ya, kurang lebih itu batasan-batasan umum lah dalam mengenai kita masa pranikah gitu. Pertanyaannya kan bukan masalah kita sudah tahu atau belum, masalahnya apakah kita mau melakukannya atau tidak. Ya, gitu. Gitu, Sam. Oke. Jadi udah dijawab ya batasan-batasan untuk pacaran. Terus ini juga soal pacaran juga. Gaya pacaran dalam Kristen yang baik seperti apa? Tadi mungkin udah dibahas sama Konatan, mungkin Konatan singkat aja. Ulangi sedikit lagi. Pacaran yang baik buat saya begini ya. Yang pertama, apakah pacaran kita tersebut membangun kita dan membangun pasangan kita? Ya. Apakah pacaran kita membawa kita semakin dekat sama Tuhan atau tidak? Setuju. Ya, gitu. Kalau misalnya pacaran kita ternyata itu bahkan tidak menjadi teladan bagi orang-orang sekeliling kita, buat saya kita mungkin perlu evaluasi apakah masa pranikah kita itu sudah kita jalani dengan cara yang baik dan benar atau tidak. Kalau orang bilang kita, ih kok dia pacarannya kayak gitu ya, nah itu kan jadi satu hal yang perlu jadi evaluasi. Apakah kita ternyata sama dengan dunia atau kita berbeda dengan dunia? Nah, suatu hari ada sebuah survei dari George Barna Institute yang mengatakan begini, bahwa 99% orang Kristen itu dinilai tidak berbeda dari dunia. Artinya cara mereka hidup itu sebenarnya nggak ada perbedaan dengan orang-orang di sekelilingnya. Nah, kalau kita ingin tanya mengenai pacaran Kristen seperti apa, pertanyaan gini, pacaran kita beda nggak sama dunia? Gitu. Kalau dunia lakukan free sex, bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Kalau dunia melakukan hal seperti yang lain, apakah kita sama dengan dunia? Kalau kita sama dengan dunia, sebenarnya pacaran kita ya tidak mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Oke. Berikutnya. Rencananya tahun depan nikah, tapi tiba-tiba merasa
kayak belum siap dan takut. Kira-kira aku harus gimana ya? Nah, menurut Konatan kira-kira gimana kalau ada orang yang takut udah rencanain bahwa tahun depan nikah? Ini bukan pertanyaan kamu kan? Bukan, bukan. Oke. Nah, gini, yang namanya pernikahan itu nggak ada sekolahnya, Sam. Nggak ada SD, SMP, SMA, kuliah mengenai pernikahan tuh nggak ada. Ya, seringkali ketika kita sudah menikah, orang mungkin baru terkaget-kaget. Oh, ternyata pernikahan seperti ini loh. Nah, tetapi kita bersyukur bahwa ada momen-momen seperti ini dengan DRP begini kita bicara mengenai love and dating. Sebenarnya ini sudah memberikan sebuah clue atau mungkin sebuah kayak guidelines buat kita bagaimana kita nanti bisa memasuki sebuah masa pranikah dengan cara yang benar gitu. Ya. Tapi kalau ditanya bagaimana kalau saya nggak siap, jujur ngomong ya, yang namanya orang menikah semua mungkin nggak ada yang siap. Gitu. Nggak benar. Nah, kalau mau nunggu siapnya nih mungkin banyak hal nih. Siap keuangan. Nah, kalau mau siap keuangan, kita mau kumpulin duit berapa banyak biar dikategorikan siap. Gitu. Mungkin nggak akan siap-siap beli rumah aja, mungkin nggak kebayar-bayar. Bahasanya gitu, nyicilnya mesti berapa kali cicilan KPR gitu ya. Siap ini siap apa? Nah, bukan cuma sekedar bicara mengenai finansial, tapi yang paling penting adalah siap mental. Gitu. Kita perlu siap mental. Makanya kalau yang namanya pacaran, buat saya pribadi, saya tidak pernah merekomendasi orang tuh pacaran di usia dini, termasuk dalam masa-masa yang masih pelajar. Ya, sebisa mungkin kalau kita ingin mulai masuk dalam masa serius mencari pasangan hidup, membangun masa pranikah kita dengan baik. Kalau saya selalu merekomendasikan paling tidak orang tersebut, terutama laki-laki ya, dia paling tidak sudah harus bekerja, dia sudah harus punya penghasilan. Ya. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih, Sam. Oke. Jadi sikapnya bagaimana ya, tetap lanjutin aja ya, lebih baik ya, tetap dilanjutkan aja. Buat saya the show must go on. Kalau memang kita ingin menikah, ya. Tapi kalau kita mau menunggu, ya mungkin gini. Kalau kita bicara saya belum siap karena masalah keuangan kita belum ada dananya. Nah, mungkin kita bisa sesuaikan budget kita. Tapi kalau kita bicara mengenai mental saya belum siap, nah makanya gini, masa-masa remaja itu adalah masa di mana mentalitas anak-anak remaja itu masih labil sekali. Makanya banyak orang yang pada akhirnya bilang jangan menikah dalam usia muda. Kenapa? Karena bukan cuma sekedar finansial, tetapi secara mental mereka belum siap. Mereka nanti tiba-tiba di usia relatif muda sudah jadi ibu, new mom gitu ya. Mereka nggak akan siap dengan hal tersebut. Pada akhirnya mental yang nggak siap akan membuat pressure sehingga pada akhirnya berpotensi namanya keretakan rumah tangga. Jadi ya persiapkan diri. Kalau menurut teman-teman kayaknya masih belum siap, ya sudah. Mungkin mau diundur dulu ya silahkan. Tetapi buat saya ketika kita tahu bahwa rencana Tuhan itu adalah membentuk sebuah keluarga, ya tugas kita adalah bagaimana kita mempersiapkan diri sejak saat ini. Itu sebabnya yang namanya kelas-kelas pembimbingan pranikah, kita sharing-sharing dengan orang-orang yang mungkin sudah menikah, kita belajar dari orang tua kita, menanyakan mengenai pengalaman hidup mereka, menanyakan wisdom mereka di dalam menjalani pernikahan seperti apa. Itu akan menjadi sebuah modal kita, karena emang yang namanya nikah tuh udah nggak ada sekolahnya, nggak ada S1-nya dan nggak ada lulusnya, Tem. Nggak ada tamatnya. Gitu. Oke. Gitu, Sam. Pertanyaan berikutnya. Banyak teman saya yang gamers. Nah, dia memanfaatkan buat FWB, Friends with Benefit. Gimana tanggapannya kok? Friends with Benefit. Oke. Sebenarnya FWB itu sebenarnya sebuah slang, ya, di luar negeri, ya. Ada banyak definisi, tetapi saya suka dengan satu definisi kurang lebih begini ya. FWB itu adalah friends with benefit, enjoy all the pleasure of sexual activity without the burdens of a committed relationship. Jadi sekalipun banyak orang ngomong, oh enggak kok, yang namanya FWB itu kita istilahnya cuma temenan doang dalam tanda kutip. Istilahnya ya kita suka, dia suka, tapi kita sebenarnya nggak ada komitmen sungguh-sungguh. Nah, tetapi di luar negeri sana, kalau kita ngomong FWB itu UUSM, ujung-ujungnya seks.
Hmm. Jadi sekalipun kita bilang, oh kita cuma temenan aja, suka sama suka, tetapi ujungnya begini, kalau kita nggak love, ya lust, cuma dua itu. Kalau kita nggak memberi, pasti kita mengambil. Ya, betul. Nah, benefit di sini seringkali dikonotasikan dengan istilah seks. Artinya apa? Mengambil. Kalau bicara mengambil, ini bicara apa? Bicara lust, bicara desire to take. Gitu. Nah, saya sempat waktu itu baca satu artikel di internet ya. Kurang lebih orang-orang yang suka FWB itu biasanya bertahan berapa lama? Kan ada nih istilahnya, oh gua FWB. Kalau mungkin bahasa kita kayak gini sih, TTM lah, teman tapi mesra. Gitu. Ya. Deket gitu ngetikannya ya, mungkin kemana-mana deket, seakan-akan kayak pacaran, tetapi dibilang pacaran bukan, dibilang kawin bukan, tapi dibilang ya kumpul kebo ya mungkin mirip-mirip kayak gitu kali ya Sam ya. Nah, biasanya ya FWB itu durasinya juga nggak panjang. Cuma 2-6 bulan. Ini di luar negeri ya. FWB itu biasanya nggak panjang. Paling lama 1 tahun, itu pun jarang banget. Artinya apa? Kalau kita ngelihat, kalau cuma masa tenornya sangat pendek, sebenarnya dasar mereka bangun hubungan itu bukan love, tapi lust. Nah, buat teman-teman yang perempuan ya, saya mau nasihatin dari sekarang nih. Kalau ada laki-laki yang datang hanya untuk TTM, apalagi FWB apapun istilahnya, jangan mau. Ya, apalagi kalau ujung-ujungnya seks. Kenapa? Karena perempuan itu yang selalu lebih banyak dirugikan dibanding laki-laki. Ya, betul. Gitu. Jadi kalau ditanya tanggapannya gimana, buat saya janganlah. Gitu. Kalau kita FWB ujung-ujungnya seks ya, Alkitab bilang dalam Ibrani 13 gini. Hendaknya perkawinan itu dianggap mulia oleh semua dan tempat tidur dijaga supaya tidak tercemar. Karena Allah akan menghubung pejinah, baik yang bujang maupun yang sudah kawin dan mengkhianati pasangannya. Jadi buat Tuhan itu yang namanya pernikahan itu, kekudusan itu sangat penting buat Tuhan. Nah, baik orang yang sudah menikah maupun belum menikah, kalau misalnya dia itu melakukan hal tersebut, US ya Sam ya, ujung-ujungnya seks, itu sebenarnya itu bukan sesuatu yang Tuhan suka. Dikatakan begini, Allah akan menghukum. Jadi di hadapan Tuhan yang namanya dosa seksual itu dosa yang sangat serius, Sam. Jadi kalau FWB ujung-ujungnya adalah UUS, yuk mulai dari sekarang mendingan hati-hati. Lebih baik kita bangun hubungan kita bukan dengan benefit, kita datang bukan karena kita ingin mengambil sesuatu, tetapi kita datang karena kita ingin memberi buat orang tersebut. Iya. Ngomong-ngomong tadi, kok Nathan sempat bilang bahwa kalau wanita itu akan ruginya lebih banyak. Aku teringat kok. Ini katanya bilang kalau pria itu bagaikan mata uang 100.000. Jadi mau dicemplungin ke lumpur, mau kena tanah, dia tetap berharga 100.000. Tapi kalau wanita itu seperti vas katanya. Kalau udah jatuh pecah, dia akan pecah. Sekalipun ditempel pun ada retakan. Itu benar nggak kok kira-kira perkataan seperti itu? Dalam konteks bahwa ketika seorang wanita tersebut pada akhirnya hamil, ya tentunya wanita lebih dirugikan, ya karena istilahnya banyak orang-orang sekarang berpikir begini, mereka menginginkan yang namanya virginity, ya walaupun dunia sekarang kadang-kadang sudah mengabaikan hal tersebut, tapi banyak orang masih mengejar yang namanya virginity. Ya bahasanya gini, kalau laki-laki mereka melakukan hubungan seks sebelum nikah, nggak ada tes yang nggak kelihatan. Tapi ketika kita bicara wanita, kadang-kadang itu seringkali masih jadi satu isu gitu loh. Bahkan saya ingat banget suatu hari ada seorang artis ya, yang dia menikah, habis dia menikah malam pertama, besoknya diceraiin, Sam. Kenapa? Karena dia melihat begini, bahwa dia menilai bahwa pasangan tersebut yang dinikahi sudah nggak virgin lagi. Artinya apa? Ya, kembali wanita yang dirugikan. Kalau buat saya seperti itu. Gitu. Jadi ya saya ngelihat bahwa Alkitab mengatakan bahwa kita itu berharga di hadapan Tuhan. Kita itu mulia di hadapan Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalau misalnya kita sudah jatuh di dalam dosa, terus kita itu hina, najis, nggak kudus, nggak layak gitu ya. Itu yang namanya kasih karunia Tuhan, pengampunan Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup untuk membentuk kembali kehidupan kita, walaupun kita itu udah jadi kayak
bejana yang hancur berkeping-keping, Tuhan itu sanggup, Tuhan itu mau untuk memulihkan kehidupan kita. Jadi apapun dosa kita yang pernah kita lakukan di masa lalu, saya ingin kasih tahu buat teman-teman sekalian, Tuhan mau untuk memulihkan kehidupan kita. Syarat cuma satu, bagaimana kita kembali bertobat, datang kepada Tuhan, nah Tuhan yang akan kembali memulihkan kehidupan kita. Gitu. Saya bacain satu ayat aja, Sam. Yesaya 43 nih, Sam. Sebuah ayat yang sangat terkenal. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Gitu. Nah, jadi buat orang-orang yang selama ini masih berpikir bahwa dirinya itu kan yang nggak layak, mari dengar baik-baik bahwa yang namanya kasih agape atau true love itu adalah kasih yang menerima tanpa syarat. Agape itu adalah kasih yang menerima walaupun dia menerima kita sekalipun kita jatuh dalam dosa. Kasih yang mau menerima kita sekalipun kita berkali-kali gagal. Itu namanya agape. Ya. Gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya. Tapi ini rasanya sama. Hubungan yang baik di dalam Tuhan itu seperti apa? Kayak tadi udah dijawab ya kok ya. Hubungan yang baik bahwa ya bicara mengenai love or lust itu aja pilihannya. Secara garis besar mungkin seperti itu ya. Pengembangannya mungkin ya bagaimana kembali ya. Apakah masa pranikah kita, apakah masa kita membangun hubungan tersebut, dari hubungan tersebut kita juga bisa menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi teladan buat orang selain kita. Kan kita pengennya bahwa orang melihat pacaran kita, orang berkata begini, gue pengen loh kalau suatu hari gue pacaran pengen jadi seperti kakak itu. Nah, kan itu indah gitu. Kita bisa bukan cuma sekedar kita mengenal pasangan kita, tetapi kita bisa menginspirasi orang lain bahwa gini, masa pranikah yang kudus itu sangat mungkin loh. Masa pranikah yang baik dan benar itu sangat mungkin loh. Sorry kok, kayaknya memang gede ada masalah tadi sedikit. Jadi join lagi. Oh, ya kok. No problem. Oke, jadi ya bahwa sebenarnya masa-masa pacaran itu adalah masa-masa yang indah dan apalagi kalau di dalam Tuhan akan semakin lebih indah lagi, ya kan ya kok ya. Betul. Oke, pertanyaan berikutnya kok. Gimana caranya kita tahu kalau dia orang yang dipilih Tuhan untuk kita? Karena susah Gimana tuh. kita tahu? Bagaimana kita tahu bahwa udah pacaran nih bahwa dia Tuhan atau enggak? Maksudnya dari Tuhan atau tidak maksudnya? Oke. Ini cukup pertanyaan klasik yang menarik ya. Apalagi kita hidup di dunia dengan miliaran penduduk ya saat ini. Betul. Bisa menemukan satu di antara begitu banyak orang di dunia, buat saya itu sebuah proses yang tidak mudah tentunya. Ya, misalnya kalau kita pergi ke food court, kita mau pilih makan aja bingung gitu ya, apalagi mau pilih pasangan hidup gitu. Nah, buat saya begini, yang pertama kita tahu dia dari Tuhan. Saya selalu menerapkan beberapa kriteria resepnya. Ini kalau buat saya ya. Yang pertama, orang itu harus cinta Tuhan. Ya. Karena kalau dia sungguh-sungguh cinta Tuhan, saya yakin dia pasti akan sungguh-sungguh bisa cinta sama saya. Yes. Itu mutlak. Ya. Yang kedua, buat saya tahu dia dari Tuhan atau tidak, buat saya gini, saya ngelihat bahwa orang tersebut sudah dewasa secara rohani, bukan cuma secara umur ya. Karena orang yang umurnya tua pun belum tentu dewasa. Ya. Karena kedewasaan tidak ditentukan dari usia, tetapi dari penerimaan akan tanggung jawab gitu. Dengan demikian menjadi dewasa rohani itu kita bisa ngelihat dari kembali ke karakternya seperti apa. Kalau karakternya perkataannya lemah lembut, ya, sopan, dia setia, dia rendah hati, dia rajin, ada buah-buah yang nyata dari karakter Kristus yang ada dalam diri dia, buat saya itu jadi salah satu poin plus. Ya. Yang ketiga kalau buat saya pertama gini, bisa saling membangun. Ya, karena Alkitab mengatakan bahwa Tuhan memberikan kepada Adam pendamping, seorang penolong, ya, yang sepadan itu supaya dia menjadi helper, jadi seorang penopang, penolong. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa saling menopang, bagaimana kita bisa saling membangun, bagaimana kita bisa saling menolong dengan pasangan kita. Gitu. Istilahnya gini, yang namanya wanita itu diciptakan Tuhan itu bukan jadi sekedar ngerjain urusan rumah tangga saja, tetapi bagaimana dia itu sebagai penolong itu sebenarnya juga lebih kuat dibanding laki-laki. Kalau enggak kan bagaimana mungkin disebut sebagai penolong? Artinya laki-laki yang lebih lemah sebenarnya begitu.
Nah, intinya kita harus bisa saling membangun, menolong. Yang keempat, kalau buat saya itu ada chemistry-nya, Sam. Nyambung, bahasanya gitu. Nyambung di sini bukan cuma bicara mengenai matching bajunya, bukan. Tapi ketika kita ngobrol, itu bisa connect. Ya. Nah, itu sebabnya nyambung ini seringkali juga ditentukan dari intelijensia atau akademis. Kadang-kadang kalau misalnya kita beda gap pendidikan terlalu jauh, kadang-kadang jadi nggak nyambung gitu loh. Kita lagi ngomongin apa gitu ya, dia nggak nyambung gitu loh. Nah, istilahnya ketidaksesuaian, ketidaknyambungan itu pada akhirnya akan bisa membuat perkelahian-perkelahian kecil, ribut-ribut kecil yang ujungnya nanti bisa membuat pertikaian dan pada akhirnya bubar. Nah, kelima, buat saya pribadi, saya berkata begini, selalu visi, Sam. Gitu. Apakah dia punya visi yang sama dengan saya atau tidak? Apakah visinya bisa mendukung visi saya atau tidak? Kalau misalnya katakan, ambil contoh misalnya begini, ada seorang dipanggil Tuhan jadi seorang hamba Tuhan sepenuh waktu, ya. Tetapi ternyata istrinya punya visi yang berbeda dengan dia. Bahasanya gini, kalau orang tersebut dipanggil Tuhan untuk melayani pedalaman, tapi ternyata pasangannya istilahnya lebih memilih jalur untuk menjadi seorang businessman di perkotaan besar. Tentunya ketidaksamaan visi tersebut akan membuat perbedaan besar dan akhirnya mereka bukannya selaras dengan rencana Tuhan, namun pada akhirnya malah berpisah. Gitu. Nah, satu lagi yang nggak kalah penting itu persetujuan dari orang tua, Sam. Gitu. Saya selalu menasihatin buat adik-adik saya kalau misalnya mencoba untuk proses itu perlu yang namanya blessing dari orang tua saya, orang tua. Nah, pada waktu istri saya berdoa buat saya, apakah saya adalah pasangan yang Tuhan berikan buat dia, dia cuma minta satu tanda di antara begitu banyak hal yang mungkin dia sudah ngelihat ada dalam hidup saya. Dia cuma bilang begini, Tuhan, kalau misalnya papa mama saya berkata ya, artinya ini Tuhan yang kasih buat saya. Nah, saya pernah ketemu dengan orang yang berkata gini, tapi Kak, gimana kalau kita backstreet aja? Nah, saya sangat tidak merekomendasi untuk yang namanya backstreet. Karena yang namanya blessing, berkat itu ketika kita menghormati orang tua, ketika kita mentaati orang tua, itu pasti ada berkat tersendiri. Orang tua sebagai perwakilan Tuhan ya di atas dalam kehidupan kita, saya yakin yang namanya perkenanan blessing daripada orang tua itu sangat penting buat kita. Ya. Gitu. Ya, jadi jangan terlalu perfeksionis, Sam. Ya, kalau milih, Sam. Ya, istilahnya kalau kita terlalu perfeksionis itu nggak ada manusia yang sempurna dalam kehidupan ini. Apalagi yang buat sering nonton drama-drama Korea gitu ya, yang udah dioplas semua gitu ya. Terus kita berpikir, waduh, gue pengen punya kayak gini nih, tinggi, langsing gitu ya. Mari dengar baik-baik, nggak ada yang sempurna dalam kehidupan. Jadi kalau misalnya kita ketemu dengan pasangan yang menurut kita orang tersebut cintakan Tuhan, dia juga buah-buah kehidupannya positif, dia juga sudah bekerja, sudah mapan, dan lain-lain, ya kita mungkin bisa reconsider untuk itu. Ya. Prosesnya mesti benar, Sam. Jadi tentunya bukan cuma prosesnya harus benar gitu. Ya, doa minta tuntunan Tuhan, Sam. Saya doa ya minta Tuhan yang membuka jalan. Saya ketemu dengan satu orang adik rohani saya ya. Dia berdoa, bergumul, berpuasa untuk mendapatkan tuntunan apakah dia pasangan hidup dari Tuhan atau tidak. Tetapi ternyata pada akhirnya ditolak, Sam. Ditolak sebenarnya bukan karena pasangannya yang menolak, tapi karena orang tuanya tidak setuju. Ya mohon maaf, mungkin masih ada perbedaan-perbedaan paradigma tertentu. Oh, berpikir bahwa yang namanya calon menantu tuh harus begini, dan ternyata tidak ada dalam kehidupan dia. Tapi ternyata kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan, saya percaya apapun keputusan Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan pasti punya rencana dan pasti baik adanya. Jadi prosesnya benar, doa, minta tuntunan Tuhan. Kedua, bangun komunikasi, Sam. Kembali, sebelum kita memutuskan apakah dia orangnya, yang namanya chemistry tersebut itu dibangun dengan satu jembatan namanya komunikasi. Kalau kita banyak ngobrol dengan dia, makin lama kita mulai mengenal, oh ternyata ini loh cara pandangan dia mengenai keluarga seperti ini, cara pandang dia mengenai pelayanan seperti ini, cara pandangan dia mengenai pekerjaan seperti ini, ya. Itu ketika kita mulai saling berkomunikasi, kita akan melihat, oh ternyata banyak persamaan. Nah, kalau banyak persamaan, itu akan mengurangi tingkat resiko yang namanya perselisihan. Ya, tentunya sebanyak persamaan, tetap banyak kekurangan nanti di belakangnya. Ya, tahunnya nanti gitu ya.
Tapi kalau kita sudah mulai banyak komunikasi, menyamakan banyak hal, sebenarnya kita sudah mencoba men-screening di awal sebisa mungkin hal-hal yang kita harapkan sudah bisa kita jembatani sebelum kita terkaget-kaget kita temukan jawabannya nanti. Gitu. Dan nggak lupa tentunya minta masukan, Sam, dari orang tua kita, kakak rohani kita, gembala kita. Kira-kira kalau saya ingin bangun hubungan dengan si ini, kira-kira menurut kakak seperti apa? Gitu. Ya, ada baiknya minta masukan. Karena seringkali orang-orang yang mungkin sudah lebih dewasa dibanding kita, mereka sudah menjalani kehidupan dengan lebih mature, sehingga mereka bisa memberikan pandangan lebih objektif. Ya, jangan cuma ngelihat masalah gantengnya aja atau cantiknya aja. Kalau dia males, hidupmu akan sengsara nanti. Gitu. Nah, itu contoh sih, Sam. Oke. Oke, Pak. Oke, kok. Pertanyaan berikutnya. Kak, gimana ya solusinya pas kita ngerasa insecure atau nggak pantas buat pasangan kita? Ini bicara gambar diri kayaknya. Ya, kayaknya tadi hal seperti ini udah sempat dibahas ya di pertanyaan sebelumnya. Jadi kembali cara kita melihat diri kita itu penting, ya. Kalau misalnya kita melihat diri kita itu berharga di hadapan Tuhan, bahwa kita ini mulia, bahkan Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, itu artinya kehidupan kita udah berharga. Ya. Sedemikian berharganya kehidupan kita itu tidak ditentukan dari apa kata orang. Nah, seringkali kita salah menilai diri kita karena kita berpikir orang melihat saya seperti ini. Gitu. Jadi baliklah, mari kita lihat apa kata Tuhan, bukan apa kata orang, bukan apa kata dunia. Lihat apa kata firman Tuhan mengenai pribadi kita. Bahwa kita seorang yang diciptakan, Tuhan berharga, mulia, dikasih Tuhan. Dan ingat sekali lagi, Sam, ya, kalau kita nggak insecure, kalau orang tersebut mau menerima kita apa adanya, buat saya itu blessing buat kita. Yes. Ada orang yang mungkin lahir dengan kondisi, maaf, mungkin tidak sempurna anggota tubuhnya, tetapi pada akhirnya dia menemukan seseorang yang mau menerima apa adanya. Buat saya itu anugerah Tuhan. Karena kembali, kasih agape, kasih yang menerima walaupun. Jadi saya banyak kekurangan, banyak kelemahan, kasih agape true love itu akan menerima. Sekalipun kita punya banyak kegagalan dan kekurangan. Jadi jangan pernah merasa minder bahwa kita ini nggak pantas buat pasangan kita. Jangan-jangan dia yang nggak pantas buat kamu. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, kok. Apa boleh di usia yang masih sekolah boleh pacaran? Usia sekolah, ini kalau sekolahnya sekolah seumur hidup, Sam, boleh-boleh aja, Sam. Tapi kalau kita bicara mengenai yang namanya sekolah itu adalah masih SMP, SMA, buat saya jangan dulu. Ya. Jangan dulu. Saat sekolah, fokus untuk belajar membangun masa depan. Ya. Ya. Kenapa? Kalau pacaran di usia muda itu cenderung bukannya meningkatkan kinerja pelajaran, tapi seringkali malah mengganggu konsentrasi belajar. Yang ada dikit-dikit. Hanya waktu yang harusnya bisa kita gunakan untuk belajar, waktu yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan talenta, bakat-bakat kita malah gunakan hanya untuk telepon-teleponan. Mending kalau teleponnya telepon yang jelas, kan kadang-kali kalau kita ngobrol, ngomongnya nggak jelas gitu kan, Sam? Nggak jelas ngomongin apa gitu ngetikannya ya. Yang ada malah ngabisin duit, Sam. Gitu. Iya. Nah, itu kalau udah begitu lama, ya banyak yang kadang-kadang ada orang yang pacaran lama dari SD juga, dari SMP, dari SMA pacaran lama, akhir-akhirnya ternyata nggak menikah, kan sebenarnya kan kita rugi banyak hal gitu loh, Sam. Jadi saran saya, yuk buat teman-teman di sini yang masih pelajar ya, saya merekomendasikan jangan pacaran dulu pada waktu usia relatif masih muda. Amsal 24 ayat 27, firman Tuhan bilang begini, selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Artinya begini, ini prinsip yang diajarkan oleh Salomo sebagai raja yang berhikmat. Dia bilang gini, kalau kamu ingin mendirikan rumah tanggamu, sebelum kamu mulai mendirikan rumah tangga, kamu selesaikan pekerjaanmu dulu di luar. Siapkan itu di ladang. Artinya gini, kita harus bekerja dulu, persiapkan segala sesuatu, baru menikah, baru membangun rumah tangga. Ya. Belum punya duit, yang belum menghasilkan uang, mendingan fokus sekolah, bangun jenjang akademis yang baik, sehingga nanti ketika masuk di dunia pekerjaan, kalian bisa menghasilkan uang yang lebih baik, bisa menghasilkan keuntungan lebih baik, sehingga itu jadi sebuah modal untuk kalian membangun rumah tangga kalian.
gitu. Betul. Nah, sebenarnya pacaran di usia sekolah itu bukan untuk gengsi atau pamer, Sam. Banyak orang salah kaprah. Mereka berkata bahwa kalau saya itu punya pacar, SMA udah punya pacar, itu keren banget di hadapan teman-temannya. Bukan. Pacaran itu bukan masalah keren atau pamer, bukan. Tetapi adalah kita perlu tahu tujuannya itu untuk apa. Kalau kita tahu bahwa tujuan pernikah itu, tujuan persahabatan itu adalah untuk menikah, ya, ya mari pacaranlah ketika kita sungguh-sungguh siap untuk menikah. Jadi kalau Ya. belum siap menikah, ya jangan pacaran dulu. Gitu. Ya. Tadi saya udah bilang juga pacaran itu bukan cuma masalah siap biologis, tapi siap mental sama finansial, gitu. Jadi Betul. penting buat kita persiapan, dan usia pelajar itu usia masa transisi di mana hormon-hormon dan pembentukan kita punya mentalitas itu masih akan dengan sangat mudah labil. Jadi akan lebih baik kalau kita tuh konsentrasi belajar, jadi pelajar yang baik, berprestasi, kita bekerja, bangun karir kita dengan baik, bangun bisnis kita dengan baik. Nah, setelah kita cukup dewasa dalam hal mental, kita sudah punya lebih banyak income untuk membangun rumah tangga kita, bolehlah kita coba untuk mencari pasangan hidup. Oke. Pertanyaan terakhir kok, menarik yang ini pertanyaannya. Kak, mau nanya, sebenarnya minta dicomblangin ke teman itu baik nggak? Baik nggak kok? Minta dicomblangin ke temen. Buat saya begini, uh, kalau bicara comblang, sebenarnya itu hanya sebuah media. Kembali, yang menjalani itu pada akhirnya antara orang itu dan pasangannya. Jadi, Ya. comblang itu hanya mempertemukan. Nih, gue punya teman baik nih. Nah, tetapi kalau setelah kita ketemu dengan temennya, dan ternyata di dalam proses kita menentukan apakah kita akan memilih dia atau tidak, banyak ketidaksamaan dan lain-lainnya, buat saya dicomblangin bukan berarti kita harus menerima. Nah, Ya. sekarang dengan adanya sosial media, mungkin yang namanya comblang atau mungkin kayak mediator, broker begitu udah berkurang. Orang sekarang udah bisa ngeliat fotonya langsung, bisa DM langsung, bisa mulai dengan like dan lain-lain. Beda sama zaman dulu. Zaman dulu mungkin orang masih sosial media masih sangat terbatas. Kita network untuk mengenal siapa orang yang ada di sekolah lain, kita mungkin terbatas. Ya. Gitu. Kalau buat saya dicomblangin nggak ada salahnya dalam konteks diperkenalkan. Tetapi kembali Ya. pilihan di tangan kita. Ketika kita mulai Betul. screening sesuai dengan proses yang baik dan benar, kita mempunyai standar yang kita inginkan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan seperti apa. Nah, pilihannya di tangan kita. Go or no go-nya Iya. tetap di tangan kita, bukan apa kata orang. Iya. Oke kok. Tadi udah pertanyaan udah semua udah dijawab. Terima kasih Ko Nathan. Mungkin Ko Nathan ada sedikit masukan untuk atau saran untuk teman-teman yang nonton IG saat ini. Ya, kalau buat saya kembali hari-hari ini hari-hari yang jahat. Ya, mari gunakan hari-hari ini dengan baik dan benar, dengan mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang produktif. Ya, Yes. mari gunakan waktu-waktu kita tuh untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena ketika kita punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan, ya, itu yang akan menjadi dasar kekuatan kita untuk menjalani hari-hari esok. Termasuk ketika nanti suatu hari teman-teman memilih pasangan hidup atau memulai masuk dalam bahtera rumah tangga, hubungan yang baik dengan Tuhan tersebut yang akan menjadi fondasi yang kuat ketika kita nanti suatu hari mengalami banyak masalah di dalam masa depan kita. So, tetap hidup kudus. Saya percaya Pengkhotbah 3 mengatakan bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Buat teman-teman yang masih jomblo, ya, yang masih menunggu akan datangnya pangeran berkuda putih, gitu ya. Saya mau kasih satu ayat buat teman-teman, ya. Di dalam Kejadian pasal 24 ayat 63. Ini satu ayat yang saya suka sekali. Dikatakan begini dalam bahasa Inggris. Isaac went out to bow down in prayer in the field in the early evening. He raised his eyes and looked, and camels were coming. Kurang lebih bahasa Inggrisnya ngomong begini. Ishak itu dia sedang berlutut untuk menyembah di dalam doa di padang pada waktu awal sore hari. Dan ketika dia mulai mengangkat matanya, dia melihat unta-unta itu sedang datang. Nah, Ribka sedang dalam perjalanan dibawa oleh Eliezer datang menuju Ishak. Tetapi ketika Ishak sedang berdoa,
Dan ketika dia selesai berdoa, dia buka matanya, dia melihat onta-onta itu sedang datang. Jadi buat teman-teman, Ishak ketika dia berdoa, sebenarnya jawaban doanya sedang datang. Jadi teruslah berdoa, teruslah berharap, karena ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Oke kok, kita tutup IG Live hari ini dengan doa. Mungkin Konatan boleh berdoa buat kita semua yang teman-teman IG. Yuk. Mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan sore hari yang indah. Kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan mengenai prinsip-prinsip di dalam membangun hubungan, dalam death dan love. Kami percaya hari ini Tuhan telah berbicara kepada kami. Tuhan meletakkan sebuah dasar dalam kehidupan kami, sebuah kebenaran yang kokoh, kami letakkan dalam iman kami, agar kehidupan kami terus dibangun di atasnya. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman adik-adikku Tuhan yang saat ini mungkin sedang menunggu pasangan yang dari Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik bagi mereka pada waktunya. Kami percaya Tuhan sedang membentuk karakter setiap daripada kami. Tuhan sedang memproses setiap kehidupan kami. Sehingga ketika penolong tersebut datang, kami siap untuk membangun kerajaan Allah bersama-sama dengan Dia. Aku berdoa Tuhan memberkati teman-teman di RP Tuhan dimanapun adik-adikku berada Tuhan, supaya anugerah perkenanan Tuhan, hikmat Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Perlindungan tudung darah Tuhan Yesus menaungi kehidupan kami semua Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh tetap senantiasa dilindungi, dijagai. Mazmur 91 saja dalam kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat itu berhasil. Terima kasih. Kami sekali lagi mengucap syukur, kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Nathan buat kesempatannya sharing-sharing, memberkati kita semua. Terima kasih. Tuhan berkati kok. Ya. Tuhan berkati. Teman-teman, juga terima kasih buat sudah join dalam IG Live di RP pada hari ini. Nah, semoga apa yang sudah di-sharingkan, pertanyaan tadi yang sudah dijawab, bisa menjadi rema buat teman-teman, dan kita semakin menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi nanti kalau di luar sana ada yang bertanya, ada yang kurios, yang penasaran, kita bisa menjadi jawaban bagi mereka juga melalui firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.